Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah online I Start With Jesus. Di mana setiap pagi kita akan datang menyembah Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan dan kita percaya waktu kita mencari wajah Tuhan, biarlah Dia akan menuntun dari pagi hingga sampai malam nantinya. Kehidupan yang kita harus jalani. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian juga nanti akan kami sama-sama akan mengadakan sesi perjamuan kudus bersama Pastor Romo Tulesi. Dan juga dipersiapkan juga untuk minyak urapan dan juga catatan kecil untuk bisa mencatat hal-hal yang penting pada waktu firman Tuhan akan disampaikan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bawa hatimu, mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih, kami percaya Engkau sudah hadir di tengah kami. Engkau yang memenuhi hati kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Dan waktu hadirat-Mu hadir bersama dengan kami dan kami percaya Tuhan. Setiap langkah kami, perjalanan hidup kami dari pagi ini, Tuhan akan tuntun, Tuhan akan pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap untuk menyembah Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 41 yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dia akan memegang kita, oleh karena itu jangan takut. Apapun yang kau alami, apapun yang kau gumulkan, mari datang kepada Tuhan. Dan biarlah Dia yang akan menuntun hidup kita, amin. Haleluya, haleluya, mari kita sembah Dia. Mari puji Dia. Angkat suaramu, angkat hatimu menyembah. Tanggalkan segala beban apapun yang merintangimu untuk bisa menyembah Tuhan. Mari angkat hati suaramu, sembah Dia. Yesus. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami percayakan hidup kami kepada. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian katakan dengan segenap hati. Mari sama-sama katakan. Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan, oh, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, oh, oh. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan.
perbuatanmu. Mari sama-sama kita katakan, tak usah ku takut, oh, tak usah ku takut, sebab kau serta, oh, tak usah ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku, oh, kau penghibur saat ku lemah. Kau kuatku, ku nyanyi haleluya. Angkat suara hati penyembahanmu kepadanya. Haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, oh, ku nyanyi ini penyembahan kami Tuhan. Oh, sungguh kau hebat, oh, ajaib perkasa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih lagi kita mau katakan, oh, oh, ku nyanyi haleluya, oh Tuhan, haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari katakan sekali lagi, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, mari sembah Tuhan, haleluya. Kau sungguh hebat, Kau Allahku yang ku sembah, Yesus. Kau dahsyat, Kau beri kekuatan, Kau beri penghiburan dalam hidupku, Yesus. Ya la 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 mo serere. Dengan apakah yang kami bisa balas Tuhan segala kebaikan-Mu? Selain kami memberikan pujian, kami syukur kami kepada-Mu. Oh Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari katakan,
Dengan apa kan balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. ku bersyukur. Ku bersyukur padamu. Oh, katakan Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, perbuatanmu Tuhan, yang kau nyatakan di dalam hidup kami. Inilah penyembahan kami Tuhan, kami naikkan kepadamu Tuhan. segenap hatiku Dengan apakan ku balas Yesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Oh, ku bersyukur. Sekali lagi katakan, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, selamanya, selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Mari beri sorak-sorak tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang ajaib. Dia dahsyat luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Kita ketemu kembali di hari Sabtu ini. Wow, saudara, kita boleh bangun dari tempat tidur kita dan kita masuk hari yang baru lagi. Selalu percaya, hari yang baru, berkat yang baru, kesempatan yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tentunya pujian penyembahan telah membuat saudara menikmati hadirat Tuhan dengan begitu luar biasa. Nah, kita akan mendengarkan pesan-pesan Tuhan di hari ini. Sebelum itu, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami pada hari ini, di mana kami percaya kasih karunia Tuhanlah yang membuat kami bisa bangun dari istirahat kami. Aku berdoa setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti siaran ini, setiap mereka diberkati yang sehat, damai, sejahtera, sukacita sebelum mereka beraktivitas. Biarkan firman Tuhan memandu, menuntun mereka, sehingga segala keputusan mereka senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan, dan hati mereka selalu dalam damai sejahtera, dalam sukacita, ketika berhadapan dengan situasi apapun juga. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, judul hari ini menarik, karena judul hari ini berbicara mengenai Getsemani, atau saya beri nama, melewati Getsemani. Ya, ingat ya, Getsemani. Kita bukan untuk tinggal di sana, tapi untuk lewat. Ya, Getsemani itu kita pasti hadapi, tapi cuman buat lewatin. Nah, bagaimana kisahnya? Matius 26 ayat 45 sampai 46. Sesudah itu, Yesus datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Getsemani itu adalah tempat di mana Yesus mengalami pergumulan terberat sebelum penyalipannya. Di taman Getsemani ini, Yesus berdoa dengan penuh penderitaan. Bahkan sampai peluhnya itu menjadi seperti tetesan darah. Anda bisa baca di dalam Lukas 22 pada ayat yang ke-44. Nah, momen di Getsemani
itu bukan hanya ujian bagi Yesus, tetapi juga gambaran bahwa setiap kita di dalam perjalanan iman pasti akan menghadapi Getsemani kita masing-masing. Masa-masa sulit yang menguji iman dan ketaatan kita kepada Tuhan itu pasti akan kita hadapi di dalam perjalanan yang saya sebut itu sebagai Getsemani. Nah, untuk itu saudara yang kasih Tuhan, kita akan belajar hal-hal yang luar biasa tentang melewati Getsemani ini. Yang pertama adalah bahwa setiap orang itu punya Getsemani masing-masing. Getsemani adalah tempat pemerasan. Getsemani adalah tempat pengujian. Yesus tahu bahwa penderitaan besar itu sedang menanti dia. Tetapi Yesus memilih untuk berdoa dan berserah kepada kehendak Bapa. Itu yang dia lakukan pada saat situasi terberat ada di depan dia. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat kita bahwa demikian juga dalam hidup kita. Ada saat-saat di mana kita harus menghadapi tantangan yang berat. Mungkin kita akan berhadapan dengan pengkhianatan, kesedihan, dan ketidakpastian. Ya, itu adalah situasi yang ada di depan kita yang pasti kita akan hadapi. Alkitab berkata di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3 dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila saudara-saudaraku, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu, kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup ini tanpa masalah, betul ya? Jujur saja, tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia menyertai kita untuk melewati setiap Getsemani yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berkata akan selalu hujan. Tuhan juga tidak pernah berkata akan selalu mendung. Tuhan tidak selalu berkata akan selalu panas. Tapi Tuhan berkata bahwa di dalam segala perubahan, aku ada bersama-sama dengan kamu. Bahkan dalam masa yang tersulit sekalipun, aku tetap menyertai kamu. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang seharusnya mendukung, justru seringkali mereka tertidur. Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kenapa Yesus membawa mereka? Karena Yesus ingin mereka berdoa bersama-sama Yesus. Menemani Yesus dalam situasi yang pelik yang sedang dihadapi oleh Yesus. Tetapi justru ketiga orang ini yang diharapkan bisa menemani, malahan mereka tertidur. Anda bisa lihat dalam Matius 26 ayat 40. Ini menunjukkan bahwa sometimes, kadang-kadang, orang-orang yang kita harapkan untuk mendukung kita dalam melewati masa sulit, justru mereka nggak ada. Atau mereka tidak memahami penderitaan kita. Saudara pernah ngikutin media sosial nggak? Ada salah satu artis pelawak yang cukup terkenal, wanita. Wah, dia jadi tulang punggung keluarganya gitu kan. Ya dia duitnya banyak gitu, menolong keluarganya bla bla segala macam. Semua orang mendekat dan ramai di sekitar dia. Once begitu dia menghadapi situasi berat, dia berhadapan dengan situasi penyakit dan lain sebagainya, dia harus keluar biaya banyak dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Mereka satu-satu mulai undur dan meninggalkan dia sendirian. Dan saya mau katakan sama saudara, itulah Getsemani. Manusia seperti itu, karena pepatah juga berkata, ada gula, ada semut. Ya kan? Itu biasa. Kalau kita ada gula-gulanya, orang-orang akan biasanya mendekat. Tapi pada waktu kita berhadapan dengan situasi yang sulit, kita berharap mereka nolong kita, tapi belum tentu mereka menolong kita. Mazmur 118 pada ayat yang ke-8 berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Nah, ketika kita menghadapi pergumulan hidup, kita mungkin merasa sendirian. Karena orang-orang di sekitar kita tidak bisa benar-benar memahami apa yang sedang kita alami. Namun, Tuhan itu selalu hadir. Ingat kata-kata ini. Dia Immanuel. Bahkan ketika manusia-manusia lain sedang mengecewakan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Dia tetap menjagai Anda, menyertai Anda untuk bisa melewati taman Getsemani tersebut. Pelajaran yang ketiga, berserahlah pada kehendak Tuhan, itu akan membawa kekuatan sejati. Sama-sama katakan berserah. Yes, Anda perlu rilis, berserah. Kekuatan sejati yang akan terjadi bagi hidup Anda. Nah, di puncak pergumulannya Yesus, Dia berdoa, ya Bapakku,
Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dalam Matius 26 ayat 42. Saudara tahu apa yang terjadi? Setelah doa ini menjadi berbeda. Yesus bisa bangkit dengan kekuatan yang baru. Ia tidak lagi di dalam ketakutan, tetapi dia siap menghadapi salib dengan keteguhan hati. Yang sebelumnya, Yesus datang pada waktu berdoa, dia datang kembali kepada muridnya. Mereka tertidur. Yesus sedikit kecewa dan berkata, "Kenapa kalian tidur? Saya sedang di dalam posisi yang berat. Saya dalam waktu yang terberat yang sedang saya hadapi. Kok kalian malah tidur?" Yesus tegur mereka. "Tidak mampukah kalian berjaga-jaga bersama-sama dengan aku 1 jam saja?" Oke, murid-muridnya bangun kembali. Mereka berdoa kembali. Lalu Yesus kembali ke tempat dia berdoa. Dia berdoa lagi. Dan ketika dia kembali lagi, saudara, apa yang terjadi? Murid-muridnya tidur kembali, saudara. Yesus bilang, "Aduh, kenapa mereka tidur?" Dan Yesus tinggalin mereka, dia balik lagi. Saudara, apa yang terjadi? Yesus berdoa lagi, sampai keringatnya bercucuran darah. Dia mengalami stres, tekanan yang luar biasa. Itu stres tingkat tinggi kalau sampai keringat keluarnya menjadi seperti darah. Anda belum pernah kan keringetan sampai keluar darah kan? Yesus sudah mengalami itu. Nah, apa yang terjadi? Pada saat Yesus berkata, "Biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu." Nah, setelah dia berkata seperti itu, saudara, menyerahkan kehendak kepada kehendak Bapa, dia kembali kepada para muridnya. Mereka tidur, Yesus nggak komplain, Yesus nggak marah lagi. Tapi Yesus berkata, "Ya udah, tidurlah kalian." Atau dengan kata lain, saudara, nggak perlu datangin orang-orang yang tadinya berkata, "Saya akan dukung Anda, saya akan support Anda," dan lain sebagainya. Nggak perlu saudara bilang, "Mana lu katanya support saya, mana katanya kamu dukung saya." Nggak usah. Ya kalau kamu mau ninggalin saya nggak apa-apa, silahkan. Kalau kamu ambil langkah sendiri nggak apa-apa. Di sinilah saudara, pada waktu Yesus menaruh harapannya sama Tuhan, dengan keteguhan hati, dia datang sama Bapa, dia menyerahkan. Dia berubah total, dia punya kekuatan yang sejati di dalam Bapa. Ini menunjukkan bahwa ketika kita berserah penuh kepada kehendak Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang tidak lagi berasal dari diri kita sendiri, tetapi dari Tuhan. Filipi 4 ayat 13 berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Nah, setelah Yesus menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa, dia bisa menghadapi pengkhianatan. Dia bisa menghadapi penyalipan. Bukan dengan kelemahan, tetapi dengan kuasa dan keberanian ilahi. So, saya simpulkan hari ini bahwa setiap orang pasti akan menghadapi Getsemani di dalam masa hidupnya. Masa pergumulan yang berat, dan ada masa-masa di mana kita harus berhadapan dengan tantangan yang begitu luar biasa. Seringkali orang-orang yang kita harapkan mendukung kita, justru mereka tidak ada. Tetapi ingat baik, Tuhan Yesus selalu ada dan setia mendampingi Anda. Dan kekuatan sejati itu datang ketika kita mau berserah kepada Tuhan. Jadi, jika saat ini Anda sedang melewati Getsemani, ingat kata-kata ini, melewati, bukan tinggal di sana. Jadi jika saat ini Anda sedang melewati Getsemani dalam hidup Anda, sedang melewati masa-masa sulit, tantangan, atau kesendirian, ingatlah bahwa Yesus telah melewatinya lebih dahulu. Dan Yesus mengerti setiap pergumulan Anda. Karena Ibrani 4 ayat 14-16 berkata, "Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Mari kita berserah kepada Tuhan, dan Dia akan memberi kita kekuatan sejati untuk kita mampu, untuk kita bisa melangkah terus maju di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Saudara bukan lagi orang-orang yang ketakutan atau kecewa, tapi Anda menjadi orang-orang yang selalu punya harapan di dalam Tuhan.
Saudara, kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan roti dan anggur di tempat saudara masing-masing. Dan untuk tetap tenang, jangan takut. Karena firman Tuhan mengajarkan kita, tenang dulu. Jangan takut. Kuasa Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Saudara mungkin dapat vonis dari dokter. Anda mungkin punya masalah dalam hal keuangan. Relationship Anda mungkin bermasalah. Ada orang-orang yang begitu iri hati dengan Anda. Ada orang-orang yang membatalkan perjanjian dengan Anda dan lain sebagainya. Tapi hari ini ada kabar baik. Tuhan tidak pernah membatalkan dirinya dengan Anda. Dia selalu bersama dengan saudara. Mari kita angkat rotinya. Dengan iman sama-sama saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus mulai hari ini kami menang atas segala virus. Menang atas segala penyakit. Tidak terkapar di meja operasi. Oleh korban tubuh Kristus mulai hari ini kami sebagai warga sorga. Tidak sakit-sakitan. Umur panjang penuh kemuliaan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Mari bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus, maka mulai hari ini sebagai warga kerajaan sorga, kami termeterai sebagai warga sorga, dijamin punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, tidak mengembara, selalu dijagai pasukan malaikat. Dimanapun kami berdiri melangkah, tempat yang kami injak diberkati. Kami menghancurkan setan-setan, menghancurkan kuasa kegelapan, tidak berkuasa atas kami. Bahkan segala rancangan orang jahat tidak pernah berkuasa atas kami. Kami punya iman, mulut kami diberkati, doa-doa kami pasti berhasil. Apa yang kami pegang, apa yang kami usahakan, dalam karir, proyek, bisnis, studi, pelayanan kami diberkati. Lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita boleh mengucap syukur untuk korban tubuh dan darahnya. Percayalah, Tuhan hadir bersama dengan kita. Mujizatnya ada bersama dengan setiap kita. Kita ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Dan kita akan menikmati apa yang Bapa sediakan, itu pasti digenapi bagi kehidupan setiap kita. Mari kita siapkan juga minyak. Mari kita angkat minyak di atas kepala. Mari sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat surgawi hadir, jagai kami, proteksi kami, pagari kami. Kami hancurkan segala roh jahat, tuyul dukun-dukun, kuasa kegelapan dipatahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara, Anda boleh urapi juga keluarga Anda, pasangan Anda, keturunan Anda. Siapapun yang bersama dengan saudara, proyek Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda. Dan percaya bahwa di mulut Anda ada kuasa. Ketika Anda menumpangkan tangan, Anda sedang melepaskan kuasa berkat atas apa yang sedang Anda katakan. Karena Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Oke, di layar monitor Anda ada kata-kata berkat ini. Mari bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Doa orang benar itu sangat besar kuasanya apabila didoakan dengan yakin. Dan kita akan menerima berkat Tuhan karena kita sudah sampai di penghujung acara. Bila mana saudara diberkati dengan setiap firman yang ada di dalamnya, program ini memberkati Anda. Please, bagikan program ini kepada rekan-rekan keluarga famili Anda. Jadilah berkat, sebagaimana Anda telah diberkati, untuk mereka juga diberkati seperti Anda. Arahkan hati, aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat dan anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, mengurapi kita mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita sama-sama menjadi warga sorga yang percaya, sama-sama katakan,
Amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa di program I Start with Jesus berikutnya. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa,